Assalamualaikum teman-teman geng kerupuk, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Kembali lagi bersama kami di Cerita Geng Kerupuk. Oh iya teman-teman, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Di tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini ya teman-teman, semoga amal ibadah kita dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali momen bahagia ini, kami akan mengangkat cerita terkait sejarah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di negeri Nusantara ini. Untuk edisi perdana ini, kami akan mengangkat cerita tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa disebut dengan Sunan Gresik. Kami akan mengangkat 4 hal terkait cerita Sunan Gresik ini ya teman-teman. Berdasarkan informasi atau referensi yang kami baca, yaitu Wali Nusantara yang ditulis oleh Muhammad Jamaluddin dan Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Agus Sunyoto. Satu, tanah kelahiran yang masih spekulatif. Meski dianggap sebagai wali pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gresik atau bernama lengkap Maulana Malik Ibrahim ini adalah bukan asli orang Nusantara. Namun tidak diketahui dari mana asal Maulana Malik Ibrahim ini. Pada umumnya masyarakat menyebutnya dengan panggilan Syekh Maghribi karena dianggap terlahir dari wilayah Maghrib di Afrika Utara. Berdasarkan cerita Baba Tanah Jawi yang disunting oleh J.J. Meinsma, Maulana Malik Ibrahim terlahir di Samarkand, Asia Tengah. Sementara itu, Sir Thomas Raffles dalam History of Java menerangkan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah seorang pandita terkenal yang berasal dari Arabia, keturunan Jenderal Abidin dan sepupu Raja Cermen di negeri seberang. Lalu, pendapat lain berdasarkan pembacaan epigraf asal Prancis J.P. Mouquet atas tulisan pada prasasti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April tahun 1419 di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Terbaca bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kashan, sebuah tempat dari Persia atau yang biasa disebut Iran. Kemudian ada pula silsilah yang spekulatif menerangkan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Rasulullah Nabi Muhammad ke-22 dari Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain. Kedua, strategi dakwah. Maulana Malik Ibrahim singgah ke Tanah Jawa pada tahun 1371 Masehi. Ia beserta 40 pengiringnya berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa pertama yang disinggahnya adalah Desa Leran, Kabupaten Gresik. Dia pun mendakwahi masyarakat setempat yang mayoritasnya beragama Hindu, karena saat itu Gresik dikuasai oleh Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu. Selain mendirikan masjid pertama di desa tersebut, cara dakwah Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gresik ini adalah mendakwahi orang-orang miskin yang berasal dari kasta Sudra yang banyak di daerah tersebut. Kaum Sudra saat itu bekerja sebagai buruh dan pekerja kasar yang melayani kaum kasta di atasnya, serta tidak diizinkan menikah dengan kasta lainnya. Sebagaimana ajaran agama Hindu, ada kasta tertinggi adalah Brahmana, seperti rohaniawan. Kedua adalah kasta Satria, yaitu kepala atau anggota lembaga yang duduk di pemerintahan atau kerajaan atau orang-orang kaya, atau ada pula kasta Waisya atau para pedagang. Karena adanya pengelompokan kasta inilah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang juga dikenal dengan sebutan kakek bantal ini mendakwahi kasta Sudra dengan pergaulan yang santun, ramah tamah, dan tidak membeda-bedakan kasta sebagaimana ajaran dalam agama Islam. Bahkan, ia juga dikenal sebagai orang yang dermawan dan mengajarkan bertani kepada masyarakat setempat. Lalu, dakwah berlanjut ke kasta lainnya melalui pendekatan perdagangan dengan kaum bangsawan hingga ke orang di lingkaran kerajaan.
Ketiga, mendapat sebidang tanah dari raja. Setelah berhasil mendakwahi banyak masyarakat Gresik yang beragama Hindu itu dari berbagai kasta, hingga kemudian Maulana Malik Ibrahim mulai mendakwahi Raja Majapahit Brawijaya. Meski sang raja tidak masuk Islam, karena kesantunannya maka Syekh Maulana diberikan sebidang tanah oleh raja di desa Gapura, kota Gresik. Di desa Gapura inilah Syekh Maulana membuka pesantren pertama hingga banyak mendidik pemuka agama Islam dari daerah tersebut. Hingga kemudian wafat dan dimakamkan di desa Gapura pada tahun 1419. Keempat, karomah. Sebagai seorang wali Allah, tentunya Sunan Maulana Malik Ibrahim memiliki kelebihan atau karomah. Ada 3 karomah yang dimiliki oleh Sunan Gresik ini. Karomah pertama dianggap sebagai manusia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang diidap oleh masyarakat, khususnya bermanfaat untuk masyarakat miskin yang tidak mampu berobat karena tidak dikenakan biaya alias gratis. Dengan keahlian meracik obat-obat tradisional dan kemanjuran doanya itulah ia dianggap sebagai dewa penolong. Karomah kedua dianggap sebagai manusia pendatang hujan. Karena doanya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Maulana bisa menurunkan hujan di saat sejumlah desa sedang mengalami kekeringan. Bahkan berdasarkan cerita rakyat, beliau berhasil menyelamatkan gadis yang akan dijadikan tumbal oleh para dukun hanya untuk mendatangkan hujan. Dan karomah ketiga yang juga menjadi cerita perjalanan hidup Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah bisa merubah beras menjadi pasir. Hal itu dikarenakan ada saudagar beras yang pelit dan tidak mau bersedekah dan selalu berbohong kepada pengemis bahwa tumpukan beras yang ada di halaman rumah adalah pasir. Dengan alasan itulah wali Allah ini berdoa agar tumpukan karung beras itu berubah menjadi pasir beneran, hingga membuat saudara beras itu bertobat dan tidak lagi menjadi pelit dan suka bersedekah. Begitulah teman-teman sekilas cerita Syekh Maulana Malik Ibrahim ini, dan saksikan cerita wali songo lainnya di channel Geng Kerupuk ini. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.